Karena insya Allah materi pada malam hari ini kita luar biasa gitu kan ya, bagus sekali. Kita akan mendengarkan kenapa gimana sih kita sebagai relawan itu kita harus seperti apa gitu. Kita harus menyiapkan diri tuh siapkan apa dulu sebelum kita menyiapkan untuk membangun sebuah peradaban. Woi, kita harus membangun diri dulu. Harus menyiapkan apa dulu. Kemudian apa pula yang harus kita lakukan setelah mempersiapkan diri? Kita harus membangun relasi. Seperti tema kita pada malam hari ini adalah siapkan diri dan bangun relasi. Dan tema utamanya adalah bergerak untuk menggerakkan. Nah, ngapain sih itu bergerak? Kita harus bergerak karena manusia itu sebagai suatu makhluk ya, makhluk yang senantiasa berubah, itu harus bergerak. Kalau tidak bergerak yang kita tidak berpindah. Seperti rumus fisika ya, perpindahan adalah ketika ada gaya dan ada jarak. Ya, maka ada sebuah perpindahan. Seperti itu. Oke, kita sapa lagi Bu Awi. Assalamualaikum, selamat malam. Suara motornya. Gimana panitia? Sudah ada belum narasumbernya? Oke, sambil menunggu nih ya, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman. Ini absen dulu nih. Kira-kira teman-teman ini dari mana saja? Silakan ditulis namanya dan asalnya. Silakan ditulis di kolom komentar. Silakan. Mau pengen tahu nih, kira-kira yang paling jauh dari mana? Ada yang dari luar negeri nggak kira-kira? Ini kebetulan sedang di ada dari Bondowoso. Bondowoso tuh mananya ini, mananya Jogja Bondowoso. Kayak nggak salah di Jawa Timur ya Bondowoso ya? Iya Mas, Jawa Timur. Oke sip, Jawa Deket Timur. Jember. Dekat itu nggak sih? Gunung Ijen nggak sih? Ah, itu Kalau nggak benar, salah. benar, benar. Oke benar. Berarti kemampuan geografi saya lumayan ya? Nggak Oke terlalu lah. mengecewakan. Oke. Ada yang dari Dieng Wonosobo, oh, tahu itu. Pernah aku ke Sikunir itu sama ke apa? Puncak apa Sunrise Camp-nya Dieng lewat Patak Bateng. Nuha Tenggarong. Wah, ini Tenggarong mana ini? Tenggarong tuh mananya Tangerang itu. Beda Mas. Oh, beda ya, jauh ya. Oke. Oh iya, kayak belum kenalan ya kira-kira. Oh iya, maaf ya saya belum kenalan. Nama saya Andika Reksa. Saya akan menjadi apa pemandu teman-teman pada malam ini insya Allah. Semoga teman-teman tidak perlu dipandu sehingga tidak tersesat sekali ya. Tidak perlu dipandu jadinya ya saya akan menemani saja, menemani aktivitas teman-teman pada malam ini. Semoga teman-teman bisa apa namanya menikmati ya, menikmati kelas online pada malam hari ini. Ada dari Kalasan, dari Bantul dekat Wonosobo. Oke, insya Allah nanti, oh ini rahasia gitu kan, ini rahasia antara kita aja. Nanti akan ada pertanyaan di sesi akhir atau sesi tengah atau sesi awal, terserah dari pembicaranya. Nanti kalau misalkan bisa menanyakan hal yang menarik atau menanyakan topik yang menarik, maka akan ada hadiah nih teman-teman. Jadi silahkan jangan kemana-mana, disimak materi pada malam hari ini. Jangan sampai ketinggalan. Karena hadiahnya itu hanya ada di malam hari ini aja. Nggak ada di mana-mana. Takaki-kun, Tochigi. Mana lagi Tochigi itu prefekturnya dekatnya Saitama itu nggak sih? Ada juga Pacitan. Wah, Pacitan. Aku suka ke pantainya tuh. Bagus ya pantainya. Keren, keren, keren. Oke, pembicara sudah siap Bu Awi. Kita sapa lagi sekali lagi. Assalamualaikum Bu Awi. Assalamualaikum. Sebetulnya belum ya? Oke. Cek. Ada teman-teman Tenggaro, Mbak Citan. Oke, ini untuk teman-teman ya yang ada di forum ini, ada di room ini. Kira-kira nih, teman-teman ini
apa namanya, berkecimpung di mana nih? Pengen tahu apakah ada komunitas atau ada apa organisasi yang sedang digeluti dan itu ini mungkin tidak tidak kita nggak ngomongin organisasi kampus, mungkin organisasi sosial atau komunitas sosial yang sedang teman-teman geluti itu apa? Ada nggak kira-kira? Ini mungkin dari yang teman-teman yang udah ngechat di grup ini. Dari apa? Yang dari Bondowoso, dari Kalasan, dari Bantul, dari Wonosobo ini kira-kira ada nggak komunitas yang sedang digeluti saat ini dan itu kelihatannya menarik gitu komunitasnya. Coba disampaikan di kolom chat atau mungkin nggak apa-apa kalau mungkin ada yang mau cerita satu orang apa dua orang cerita sedang sibuk di komunitas mana kemudian atau menjadi relawan di komunitas apa gitu silakan diungkapkan nggak apa-apa saya beri kesempatan mungkin satu apa dua orang ada yang mau menceritakan dia sedang aktif di komunitas apa monggo monggo silakan silakan silakan. Rusi Miller Bali. Siapa lagi? Masya Allah, ada Hajah Rosi. Saya salah kalau salah dikoreksi ya, monggo ya. Hajah Rusi Miller dari Bali. Selamat malam Bu Rusi. Selamat bergabung. Dari Takaki Tono. LED lantai. Oh, saya salah ngomong. Kalau LED itu light emitting diode salah ya. LED Lentera Anak Desa baru merintis distribusi buku bekas untuk anak-anak desa terkhusus di Gunung Kidul. Oh, keren sekali Mas Takaki Tono. Mungkin Mas Takaki Tono bisa dijabarkan atau diceritakan sedikit kenapa kok ingin mendistribusi buku bekas untuk anak-anak desa. Apakah mungkin dulu pernah KKN di sana kemudian melihat anak-anak desa belum ada buku atau bagaimana nih Mas Takaki Tono? Bisa disampaikan Mas? Mungkin dibuka mic-nya nggak apa-apa? Ini kayaknya ini bukan orang Jepang kan ya Takaki Tono ya? Kok di Gunung Kidul kelihatan nggak mungkin orang Jepang? Tahu bahasa Indonesia kan Mas ya? Oke, Mas Takaki Tono, tidak mau menyampaikan atau tidak atau kita lanjut saja? Ada mungkin yang lain, teman-teman yang lain yang mau menceritakan sedang di komunitas mana atau mungkin sedang mengikuti di relawan mana kira-kira? Oke, kalau belum ada, saya mau cerita sedikit ini ya. Tabungan kurban, oke, ada. Baru merintis juga, Mbak Rizka. Tabungan kurban itu gimana itu Mbak? Maksudnya kayak kita nabung sapi gitu untuk kurban, iuran atau bagaimana itu Mbak? Ya, itu nabung setiap bulannya dan itu sudah ditarget gitu loh Mas Ya. dari kitanya gitu. Per bulan berapa dan itu kita target setahun insya Allah udah bisa kurban gitu. Oh ya, jadi bisa sapi bisa kambing itu, terserah. Iya, bisa sapi, bisa kambing, terserah. Oh gitu. Oh keren juga itu. Jadi bisa berkolaborasi nih sama apa lembaga saya nih. Rumah zakat tuh ada tuh. Nanti dijadikan super kurban. Wah, iya Promosi. benar. Tahun lalu Promosi. kita Oke. tahun lalu kita ya, sama RZ juga, Wak. Oh iya keren-keren siap siap. Ya. Kalau dijadikan apa produk super kurban itu bisa dikirim ke Mogadishu, ke Afrika, kemudian ke Suriah, Palestina. Wah, Wah, tambah tambah tambah. Karena jadi kalengan tahun 3 tahun bisa. ya. Oke, ada. Oke, sip. Yaps, awalnya begitu. Begitu bermula dari KKN, kemudian menjadi dari realitas bahwa fasilitas pendidikan di Yogyakarta dan Indonesia sangat kontras. Wah, oke, berarti keren banget ya dari KKN kemudian menjadikan suatu gerakan lagi. Ya itu luar biasa. Jadi memang kalau bisa KKN itu berlanjut ya, tidak hanya satu program saja kemudian setelah selesai hilang gitu saja, tapi harus dilanjutkan. Oke, Bu Awi sepertinya sudah rawuh nggih. Kita sapa lagi Bu Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Awi. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Alhamdulillah sudah ya gimana? Terlihat lelah nggih? Atau tidak? Semangat ya, semangat, semangat. Tadi kita ada jargon semangat, Bu Awi. Kita ada jargon semangat. Kalau saya bilang Assalamualaikum peserta Sinau online, maka jawabnya Alhamdulillah
luar biasa. Allahu Akbar. Malah lali kemauan nih. Kita sapa lagi Bu Awi, monggo silakan sebagai narasumber menyapa para relawan online. Nah, tadi ya, assalamualaikum, selamat malam peserta Sinau online gitu. Gitu. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, Allahu Akbar. Sip. Lihat Mantap. dulu nih wajah-wajahnya mana. Sebentar ya. Nah, itu wajah-wajahnya mana? Berarti sudah kode untuk dinyalakan dulu ya. Monggo kalau berkenan silakan coba dinyalakan kamera videonya. Ini saya kamera videonya eksternal jadi begitulah ya. Ya, aku juga biar bisa ngelihat wajahnya semua nih. Oke. Eki, alah, saya tahu. Aku belum ganti ini, belum ganti virtual, bentar. Mbak. Sampun, sudah dibuka semua. Nah, itu Bu Awi, monggo. Sudah terlihat ya di kamera wajah-wajah semangat, siap menerima materi. Nah, kecuali wajah-wajah saya yang terlihat ini ya, pesimis gitu. Semoga tidak ya, semoga teman-teman bisa terlihat antusias dan semangat untuk karena ilmu ya, kita kalau mau menuntut ilmu maka kita harus semangat ya. Itu salah satu adab ya. Adab dalam kita belajar adalah menjadi pelajar yang bersemangat, menjadi seorang penuntut ilmu yang senantiasa semangat. Gitu. Mari kita sebarkan semangat pada malam ini. Walaupun ini malam Minggu gitu kan ya. Berarti ini kalau yang datang ini di sini kalau nggak ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, kalau nggak jomblo berarti ya. Karena tidak malam mingguan. Enggak. Bercanda. Tapi kalau serius ya nggak apa-apa. Oke, ini ya. Sebagian bisa terlihat, sebagian siap. Oke. Mbak siapa? Oke, Mas, monggo. Piye? Manut. Oh ya. Kita Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bu Rosi Miller. Oh, Rosi Miller. Bu Awi udah lama nggak ketemu nih. Saya Bu Rosi Miller. Oh, ketemu akhirnya. Masya Allah. Saya di Bali di Indonesia sekarang. ya, Bu? Iya. Tapi lagi di Bali sekarang. Oke. Baik. Ngungsi. Sehat ya keluarga. Alhamdulillah sehat. Amin. Bali COVID-nya gimana Bu? Waduh, malah tanya COVID lagi. Apakah masih PSBB? Nyaman. Bali? Di Bali sih nyaman. Oh, alhamdulillah nyaman. Ya. Jadi pengen ke Bali. Iya. Terus kenapa? Oke, sepertinya sudah terlihat ya Bu ya wajah-wajah semangat malam ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Monggo Bu Awi kalau sudah siap silahkan. Teman-teman ini juga kalau sudah siap silahkan disiapkan pena atau mungkin catatan supaya bisa mencatat ilmu yang akan disampaikan oleh Bu Awi. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Raska. Reksa. Iya. Tadi hampir lupa. Waktunya yang diberikan, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, walaupun agak terlambat, ini mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat.
masih diberikan kesempatan lagi ini bersama Mas Reksa juga untuk Yeay. hari ini ngobrol. Yes, ngobrol. Berpasangan. Wow. Alhamdulillah Allah saja yang memberikan kesempatan, kemampuan, keinginan ya, dan juga waktu untuk masih bisa bertemu dan berkumpul untuk sinau online, belajar online yang malam ini di-organize oleh teman-teman di Departemen Pendidikan Yayasan Rumpun Nurani dengan tema bergerak dan bergerak untuk menggerakkan. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menjadi suri tauladan kita, yang menjadi jalan, menjadi petunjuk, menjadi contoh di depan tentang bagaimana menjalankan peran kita sebagai abdi sekaligus sebagai khalifah. Dan kemudian inilah yang menjadi suluh semangat untuk kita bisa terus mencontoh beliau, dan semoga kita semua menjadi bagian dari umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk malam ini sambil nanti sedikit-sedikit ngobrol sama yang lain, tadi saya buat juga ini PowerPoint sederhana. Ini saya yang sharing atau dari teman-teman yang sharing? Oke, Mbak Pipit, makasih. Nah, kita akan ngobrol tentang alur ini ya. Bergerak untuk menggerakkan, siapkan diri, bangun relasi. Judulnya ini dari panitia, subhanallah ya, keren banget. Malam ini kita akan mengupas keduanya, tapi mungkin pelan-pelan ya, sambil berjalan, sambil nanti kita juga kalau ada yang langsung bisa dibuka mute, langsung bisa menjawab, ngobrol, begitu akan jauh lebih baik. Karena ini kita berharap sifatnya tidak lecturing, tapi lebih kepada dialog. Terutama buat Mas Reksa ya, Mas. Oh siap. Nanti kalau mau di terus. Ini, ya nggak apa-apa. Siap. Oke. Kita modelnya dialog aja nggak, Pak? Ya, oke. Kita sekarang ngobrol ke slide yang pertama. Karena kemarin ketika dapat TOR, saya bilang, Bu, saya dapat bunyinya, kita pengen tahu langkah nyata untuk bisa bergerak, ya, menjadi tentaranya Allah, menjadi volunteernya Allah, begitu ya, untuk berada bersama di jalan dakwah. Nah, saya memulainya dengan bahwa kalau jika hidup kita itu seperti sebuah garis, maka ia akan terdiri dari puluhan, ratusan, jutaan titik. Nah, titik itu adalah momen-momen di dalam perjalanan kehidupan kita yang jadi tapak-tapak tarbiyah Allah pada kita. Gitu kira-kira. Nah, nanti saya juga akan menceritakan tuh tapak-tapak itu yang terjadi pada saya, dan sambil mungkin teman-teman bisa merefleksikan ke dalam diri teman-teman masing-masing. Apa sih sebetulnya dalam perjalanan hidup ini yang yang diberikan oleh Allah sebagai pelajaran untuk kita bisa menyiapkan bekal, untuk kita bisa bergerak dan tentunya menggerakkan. Gitu ya. Super sekali Bu Awi. Saya jadi gimana ya? Wah, kayak keren. Udah kebayangkan, Mas? Garis apa? Garis tangan, Bu. Iya. Kalau garis kehidupan itu sebuah garis, titik-titiknya itu momen-momen. Oh iya. Kayak terminal-terminal kalau stasiun kereta api itu ya. Yang di terminal-terminal itu yang kemudian kita diberikan pilihan oleh Allah dan kita memilih. Sehingga kita punya power untuk memilih. Nah, ketika itu maka kenapa saya di sini sebut langkah nyata itu berawal dari challenge. Ya, momen itu bisa kita kupas dengan challenge. Apa sih tantangan yang diberikan Allah pada hidup saya hari ini misalnya. Kemudian
Allah juga menyajikan choices, pilihan. Ya. Dan pilihan itu betul-betul rezeki dari Allah. Ya, karena setiap pilihan, semakin banyak pilihan tandanya rezeki kita semakin banyak. Ya. Dan juga kita harus mengenal pilihan-pilihan kita. Disitulah kita dikasih sama Allah kewenangan untuk membuat keputusan berdasarkan potensi kita. Jadi mengenali diri, mengenali potensi, dan kemampuan membuat keputusan pada pilihan yang ada, itu bekal pertama untuk membuat momen hidup kita berkumpul dengan hal-hal yang baik dan berisi kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah outcome. Outcome itu artinya apa yang kita harapkan dari proses atau momen yang ada dalam hidup kita itu, kita mengkoleksi apa? Ampunan yang besar, ampunan dari Allah, pahala yang besar, takarub ilallah, kedekatan kepada Allah, jalan pulang menuju ke rumah, ke surga Allah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ya misi-misi hidup kita, tujuan kita itu ada di outcome. Sehingga memang selalu dibilang bahwa yang namanya kita sebagai hamba Allah itu adalah orang-orang dengan cita-cita tertinggi, bukan angan-angan kosong. Gitu ya. Sampai di situ? Wah. Gimana, Mas? Gimana? Siap, mantap. Saya menganunya berarti harus ada tantangan, pilihan, dan manfaat ya, outcome, manfaat gitu ya. Dan luar itu biasa, kita luar bisa biasa. desain gitu. Maksudnya outcome itu termasuk bagian dari cita-cita yang bisa kita desain. Dan kita tinggal melakukan tantangan dan memilih dari pilihan-pilihan yang ada. Kira-kira begitu ya. Nah, kalau cerita saya sendiri itu kita memulai dengan yang di slide ketiga. Jadi nanti boleh diolah ya kalau misalnya ada yang apa sih yang challenge, choices, dan outcome yang dihadapi seperti apa. Tapi ini cerita tentang kerelawanan gitu ya. Kenapa setiap kali ada peristiwa itu bisa mendorong kita untuk bersemangat gitu ya, punya giroh pada gerak dan menggerakkan itu. Tahun 2010 itu saya juga dapatnya di posting FB saya yang udah lama begitu ya. Di situ ada ketika itu Merapi meletus. Hari pertama di bulan Oktober 2010. Lalu datanglah sebuah rasa yang sangat besar, yang sangat membara untuk menjadi bagian dalam sebuah solidaritas sosial begitu. Kita nggak mungkin nih tidur enak di saat kita tahu saudara kita sedang di pengungsian dan begitu dekat karena di Merapi. Lalu langsung malam itu juga fundraising, mengumpulkan, berangkat bersama-sama dengan teman-teman ke Kepuharjo, Balai Kepuharjo itu fotonya. Kepuharjo, ya. Kita bawa bantuan. Cangkringan. Ya, Cangkringan. Ini nanti saya cerita agak ada bagian-bagian pelajaran yang sangat berharganya ya. Jadi kita datang ke sana, kita menaruh barang-barang di sana. Sore itu jam 4 sore sirine hidup lagi, menyatakan bahwa Merapi aktif kembali. Lalu di situ kita tenang, kita biasa aja, kemudian pulang kembali ke rumah, malamnya meletus lagi, dan itu yang gedung itu habis terbakar. Iya, letusan itu VI 4 itu, luar biasa itu, besar. Betul. Keren. Nah, sehingga di sana kemudian ini pelajaran besar karena kita terdorong oleh rasa yang begitu besar melakukan yang cepat, tapi tidak cukup momen untuk berhenti sejenak, memikirkan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, ini yang kemudian jadi pelajaran untuk berikutnya, sekalipun dalam kondisi tanggap bencana sekalipun kita harus punya waktu untuk berhenti dan berpikir strategis. Ya, tidak sekedar mengikuti
giroh yang membara tadi. Nah, itu satu pelajaran yang saya dapat, sehingga semakin ke sini itu menjadi sebuah challenge bagaimana menata gerakan supaya juga tidak kemudian jadi sia-sia begitu. Karena harus ada banyak strategi nih. Betul niat kita baik. Betul misalnya kita semangatnya tinggi. Tapi kalau kita tidak memiliki strategi yang cukup, maka kesalahan-kesalahan seperti ini itu bisa jadi terjadi. Dan ini tapi tarbiyah Allah pada saya, satu titik momen di garis hidup saya yang selalu saya ingat begitu. Nah, kemudian di sana saya ketika itu setelah masa bencana, kemudian kan ada masa recovery, kemudian ada masa rehabilitasi begitu ya. Jadi ini bukan kerja jangka pendek gitu. Jadi tapi jangka panjang, dan pada saat yang sama di sana saya dihadapkan choices. Nah, ini ada challenge-nya saya secara pribadi ya. Secara pribadi saat itu saya memang sudah di akhir masa kuliah untuk menyelesaikan S2. Dan saya ngerasa kalau saya betul-betul terlibat dalam proses ini, mungkin saya tidak bisa punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan tesis saya. Ternyata itu pun salah, karena begitu pemikiran seperti itu tuh tidak selalu benar. Karena di slide berikutnya, ini satu ayat yang saya temukan ketika saya sholat dan ingin membuat keputusan apa yang harus saya lakukan. Pada seberapa banyak resources dan waktu dan energi fokus yang akan saya limpahkan pada bencana ini gitu. Dan ketika mendapatkan di surat Muhammad ayat 7, hai orang-orang mukmin, ini janji Allah. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Satu ayat saja di Al-Quran itu cukup untuk bisa membuat kita memilih yang tepat. Gitu. Jadi kadang kita memang duduk di kursi belakang, yang di depan itu yang menyetir dalam hidup kita itu adalah doa-doa kita yang kemudian diijabah Allah begitu. Nah, karena saya yakin betul kalau saya menolong maka Allah akan menolong saya juga, dan itu betul-betul terjadi begitu. Karena ternyata tidak ada yang berubah dari schedule kuliah saya, dan juga tidak ada yang bergeser dari fokus energi juga. Malah justru sangat dimudahkan. Dan ini saya melihat banyak sekali amazing thing ya masa itu, bagaimana orang-orang yang memilih untuk betul-betul fokus dan melakukan yang terbaik untuk menolong menolong Allah itu betul-betul mendapatkan banyak sekali limpahan rahmat karunia. Karena bahkan ketika saat itu juga tahun itu saya bisa berkesempatan naik haji begitu. Hal-hal yang tadi sebelumnya itu nggak pernah terbayang. Jadi hadiah Allah itu berlimpah. Dan itu yang kemudian tidak pernah menyurutkan langkah. Ketika kita yakin Allah membutuhkan kita di sini, kita harus melakukan itu, maka lakukan yang terbaik. Itu sih. Nah, dari situ kemudian ya kembali itu kan di masa lalu begitu ya, yang kemudian ingin juga dirapihkan dalam kehidupan itu, karena memang kebaikan yang terorganisir itu akan jauh lebih baik dan impactful ketimbang yang tidak diorganisir begitu ya. Itu yang kemudian mendorong saya dan teman-teman di Yayasan Rumpun Nurani itu untuk mengorganisir kebaikan ini gitu. Dan memang kuncinya adalah kita kan memang imbang begitu ya, sebagai peran kita tuh kan cuma dua di muka bumi, sebagai Abdullah, sebagai abdi Allah, dan sebagai Khalifatu fil ard, menjadi pemimpin. Harus bisa jadi abdi. Tahu ya abdi ya, bukan bawahan loh ini. Abdi itu betul-betul hamba ya. Hamba itu kan menghamba, menyembah. Betul-betul di bawahnya bawah gitu ya. Delosor di lantai, di keset, udah gak ada, pokoknya udah cuman ngikut aja karena menghamba begitu ya.
Tapi pada saat yang sama kita diberi peran Allah sebagai pemimpin di bumi. Nah, sehingga harus bisa menjadi abdi yang baik dan menjadi pemimpin yang adil. Begitu, ya. Nah, ini pelajaran-pelajarannya itu ditemukan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Apakah kita sudah bisa menjadi abdi, bukan raja, dan juga bisa menjadi pemimpin yang melayani, bukan yang dilayani. Gitu ya Mas ya. Jadi itu seimbangan ini. Nah, kuncinya untuk bisa menjalankan dua peran itu adalah memang kalau Allah menyebutnya itu di Ali Imran 53 itu orang-orang yang menepati janji. Janji artinya di syahadat. Ya, ada makna syahadatain, itu makna dua kalimat syahadat. Itulah janji kita. Qasam kita, sumpah kita kepada Allah yang kemudian kalau itu hidup, maka setiap kita itu adalah hamba yang slide selanjutnya ya, beriman, optimis, lanjut, berani, konsisten, dan tenang. Nah, kira-kira dari 5 itu mana Mas yang paling mungkin challenge gitu, berat untuk dilakukan? Challenge-nya ya, konsisten sepertinya kalau saya. Istiqomah itu berat. Kalau yang ringan itu istirahat. Oke. Istirahat itu kebutuhan dasar. Ya mungkin buat sebagian orang ringan, sebagian yang lain berat ya. Iya. Ada yang susah untuk istirahat. Oke, baik, konsisten ya. Itu juga istiqomah betul. Karena kalau kita sudah paham dengan keimanan kita sudah beriman dan kita paham dengan syahadat kita, maka kita tahu bahwa memegang tali Allah itu adalah satu-satunya cara bertahan di tengah badai apapun. Gitu. Nah, sehingga istiqomah itu bagian dari situ. Tapi pada saat yang sama, badai seperti apapun yang kita lewati, kita akan selalu tenang. Karena ada janji-janji Allah untuk melindungi, memberikan jalan keluar, selalu memenuhi semua kebutuhan kita. Masya Allah. Itu ada 99 nama Allah itu semuanya ada di situ. Gitu kira-kira. Nah, pribadi-pribadi inilah sebetulnya yang menjadi bekal untuk kita berjalan hingga melewati jalan-jalan pulang ini gitu ya, hingga sampai nanti di akhir waktu. Nah, saat ini itu sekarang tadi kan ngomong yang masa lalu udah past ya. Nanti silahkan nanti yang lain juga boleh noleh ke belakang di leadership momennya. Momen-momen hidupnya mana yang membuat kita hadir malam ini bicara tentang kerelawanan sosial. Oke. Saat ini itu adalah masa yang bisa kita lihat sebagai sebuah puting beliung begitu atau tornado begitu ya, karena sejak tahun lalu kita lagi mengalami badai pandemi yang semua orang berada pada badai yang sama seluruh dunia, dan kemudian kita dihadapi rasa khawatir, takut, tidak pasti, uncertainty begitu ya. Ini yang kemudian hanya bisa ditempuh dengan tenang, itu dengan memiliki keyakinan, keimanan dan juga pemahaman yang cukup. Nah, ini bagian hari ini kita sinau itu kan belajar ya, bagian dari memahami. Kalau menurut teman-teman mungkin ada yang bisa sharing, pandemi itu opportunity atau challenge? Ada yang mau sharing? Assalamualaikum Bu Awi. Kalau untuk saya sih sebetulnya opportunity. Oke. Kenapa Bu?
Jadi memang kan Allah menciptakan segalanya gitu ya. Jadi nggak mungkin wabah itu ya memang datang dengan tiba-tiba gitu. Kalau bisa disimak di surat apa ya, Ibrahim ya, 14 ayat berapa tuh, 34 kalau nggak salah. Jadi kalau untuk saya opportunity-nya ya kan selalu ada di dalam kesusahan pasti ada kemudahan. Jadi saatnya untuk saya rasa kalau untuk parent ya yang punya anak-anak itu yang biasanya sibuk dengan pekerjaan dua-duanya, pagi bangun, malam anaknya pagi bangun sudah berangkat kerja, anaknya belum bangun, malam anaknya sudah tidur. Seperti itulah kira-kira yang sudah punya keluarga yang dialamin. Opportunity-nya saat ini waktunya untuk untuk bersama keluarga, dikasih kesempatan untuk bersama keluarga. Itu kesempatan emas lah ya. Walaupun pasti ada bukan stres lah ya, yang monoton ya, yang konsisten juga sebetulnya ada baiknya, ada tidak baiknya gitu. Ada di sisi baik, ada di sisi tidak baik. Konsisten seperti itu, jadi bisa melihat pertumbuhan anak, bisa juga ada opportunity untuk mengajarkan anak. Misalnya ayahnya nggak tahu, tanya sama papanya nggak tahu sama anak. Itu pertumbuh kembang anak itu akan lebih berwarna ya gitu. Maaf, kebetulan saya sama, walaupun anak-anak pada saat 3-4 tahun atau 5 tahun masuk ke TK misalnya, itu suatu pengalaman buat dia, suatu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Itu hak anak untuk belajar. Nah, di rumah ini pada saat pandemi ini, menurut saya itu suatu opportunity untuk both parent gitu, untuk bisa tahu perkembangan anak yang pasti kan bangun tidur anak sudah ada. Baik. Siang iya. Anak selalu seperti itulah ya. Jadi baik, alhamdulillah positif ya Bu. Itulah yang saya bilang opportunity dari segalanya ya, akan merasakan gitu. Walaupun ada dari segi ya bukan negatif lah sebetulnya, hanya lelah aja. Mungkin yang jomblo aja ya belum bisa ngerasain ya. Gimana Reksa? Itu dulu sih sepertinya. Ya, ada Bu Ririn juga tadi jawab di chat, monggo kalau mau menyampaikan. Reksa juga boleh, gimana? Oke, kalau aku jelas challenge yang pertama ya, karena memang beda pandemi ini PHK ya, yang terjadi juga dengan saya gitu kan ya, PHK. Kemudian berusaha untuk bikin CV, kemudian berusaha dan semacamnya itu terkendala sekali, benar-benar kendala. Tapi ya di satu sisi itu challenge itu untuk bagaimana saya bisa survive. Caranya bisa survive ya putar otak, apa yang keahlian yang saya punya, apa soft skill yang saya punya saya gunakan, dan alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Dan alhamdulillah yang dulu sebelumnya itu PHK tidak ada beatnya, benar-benar nol gitu kan ya, di keuangan nol itu, sekarang bisa bertahan dalam punya tabungan untuk survive COVID sampai kira-kira 1 tahun ke depan, seperti itu. Ya, keren. Ya belum ini, karena belum menikah, jadinya masih sifatnya masih ke orang tua, untuk untuk kirim orang tua sama untuk diri sendiri saja gitu ya. Nggak tahu kalau yang belum menikah itu ya, kan tadi kan sudah ada yang dari Bu Rosi yang sebagai ibu kan, ada sebagai jomblo yang belum menikah gitu kan ya. Seperti itu. Oke, tadi kan udah ada yang Ibu kan opportunity, Reksa bilang ini challenge. Ada Mbak Ririn nih, dua-duanya gimana tuh Mbak?
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sama seperti tadi Bu Rosi ya, Bu Rosi dengan Mas siapa, Mas Reksa ya. Siap. Jadi keduanya, kalau menurut saya keduanya itu saya rasakan gitu. Itu saya rasakan dan saya lihat juga semua merasakan keduanya. Kenapa? Karena ya memang kalau kita mau lihat dari kacamata positif, bahwasanya meskipun pandemi ini hal yang membuat kita sedunia ini tidak nyaman gitu ya, karena jadi terbatas segala sesuatunya gitu. Mau ketemu keluarga aja susah, mau kemana-mana susah gitu ya. Bahkan mau ke masjid aja juga susah. Tapi kalau kita mau melihat dari kacamata positif, bahwasanya Allah itu memberikan banyak kesempatan gitu ya, memberikan banyak kesempatan kita untuk banyak berbuat lebih baik lagi gitu. Kayak tadi Bu Rosi bilang, kesempatan untuk bersama dengan keluarga lebih banyak. Dan sebenarnya banyak sekali kebersyukuran di sana kalau kita mau melihat dari kacamata positif, tidak hanya melihat dari kacamata negatif saja. Nah, sedangkan kalau dari challenge-nya, selain tadi Mas Reksa bilang bagaimana kita bisa bertahan gitu ya, dan itu kalau saya lihat jadi challenge juga buat contoh misalnya ketika ada tetangga atau teman satu kos yang ternyata kena positif, bisa nggak nih kita berempati gitu, nggak cuman bersimpati. Kalau simpati kan cuman mungkin rasa kasihan gitu ya, hanya sebatas itu. Tapi kalau kita berempati kan kita melakukan lebih dari itu gitu. Gimana kita bisa menolong dia, nggak cuman sekedar menyemangati, tapi menunjukkan kepedulian yang lebih besar dari itu gitu. Karena yang saya lihat kebanyakan action masih challenge action ya. Jadi memang karena banyak yang masih saya lihat gitu, banyak orang masih menutupi dirinya dari memberi kabar bahwasanya dia positif karena khawatir nanti diasingkan, khawatir nanti orang takut untuk dekat dengan dia meskipun dia sudah negatif. Orang kan kadang seperti itu. Oh dia dulu dia kemarin kena COVID jadi nggak berani deket-deket. Padahal dia sudah negatif, dia sudah sehat gitu ya. Belum lagi nanti sikap negatif yang lainnya yang membuat orang itu harusnya disupport gitu, disemangatin karena dengan support dari banyak orang itu akan mendongkrak imunnya si pasien ini gitu ya. Tapi ketika sikap negatif itu malah justru bikin imun itu bisa jadi makin ngedrop. Nah itu kalau buat saya itu challenge gimana kita bisa tetap berempati. Salah satu contohnya sih seperti itu. Jadi kalau menurut saya pandemi ini adalah keduanya gitu. Kesempatan kita untuk banyak bersyukur meskipun hal yang kecil gitu ya, bagaimana kita tetap bersyukur dengan kondisi yang sangat terbatas ini, gimana kita tetap bersyukur. Terus jadi challenge-nya juga selain yang saya katakan, Mas Reksa juga tadi sampaikan, juga gimana caranya kita bisa membunuh rasa jenuh gitu. Karena 1 tahun ya, ini udah 1 tahun aja rasanya udah, wah ini udah pasti orang udah pada jenuh dan gimana rasanya, gimana caranya itu. Jadi itu menurut saya sih. Oke, baik. Terima kasih banyak sharingnya Bu Ririn, Bu Rosi juga. Jadi ada keduanya yang kita tahu, skenario Allah tidak mungkin salah. Jadi kalau misalnya sekarang kita diberi kesempatan untuk bisa melewati atau hidup di masa pandemi ini, maka tentunya akan ada banyak hikmah di sana begitu ya. Jadi mensyukuri ajabannya kita itu kan 2 ya, syukur dan sabar. Dan 2 itulah yang kemudian kita temukan. Jadi challenge dan opportunity ini dua-duanya kita rasakan, dan kemudian kita juga menemukan diri kita, menemukan warna kita sesungguhnya. Itu justru kita ketika melewati challenge, melewati badai-badai seperti ini gitu. Dan inilah kemudian jadi opportunity, kesempatan kita mengenali diri kita lebih baik dan orang-orang sekeliling kita, dan juga kemudian membuat
sebuah strategi terbaik untuk kita ketika kita sudah keluar dari pandemi ini. Itu yang dalam kondisi ideal. Jadi harus punya kesadaran-kesadaran baru, punya pengenalan-pengenalan baru pada fitrah kita sesungguhnya. Siapa sih Reksa, siapa sih Awi, siapa sih Ririn. Kelihatan kan ketika sedang dalam masalah, dalam dalam cobaan atau challenge seperti ini. Nah, ya katanya ada ungkapan gini ya Bu Awi ya, kalau kita itu akan menjadi diri kita ketika kita dalam posisi decision making atau sedang menghadapi masalah itu. Apa menurut Bu Awi itu ungkapannya benar apa enggak? Ya, itu tadi karena kita dalam hidup itu di momen-momennya selalu akan membuat keputusan karena ada banyak pilihan. Ya, kita memilih untuk sangat takut atau kita memilih untuk sangat peduli, misalnya. Ya, itu antara kan kita di masyarakat ini juga semua terentang pada pendulum yang satu tidak peduli sama sekali, begitu, sehingga dia akan melakukan semau-mau dia. Ada yang kemudian sangat takut, sehingga dia sangat overprotective, gitu, pada dirinya dan lingkungannya. Nah, dalam kondisi dua pendulum ini, tawazunitas, keseimbangan di tengah itu menjadi kunci. Karena itu ketika kita bisa, tadi itu ya, kita berani, yakin bahwa Allah akan selalu melindungi kita, tapi juga kita optimis. Optimis itu tidak ada waktu tanpa optimis. Itu yang ideal, gitu. Nah, kemudian kita juga memilih yang tengah itu yang kita sesuaikan, sehingga makanya iman dan imun itulah sebetulnya energi terbesarnya, gitu ya. Aman, kemudian yang dengan berbagai pemikiran, vaksin dan prokes dan lain sebagainya itu kan diupayakan, gitu. Nah, tapi kondisi kita tetap tenang itu ketika kita punya ya full confidence-nya penuh dan full understanding. Gitu. Nah, ini yang harus selalu ada pada jiwa relawan, karena kita kan pelayan ya, kita pelayan, jadi kita nggak bisa selalu mengikuti kebutuhan kita saja. Ini yang kemudian yang disebut dengan building relasi tadi ya. Setelah kita memahami diri kita, memahami kekuatan kita, memiliki full understanding pada diri kita dan kebutuhan kita juga, dan kebutuhan sekitar kita, mulailah itu kita mulai bisa bergerak. Bergerak mana yang paling utama saat ini? Karena ini bencana, tentunya kita akan berusaha meningkatkan kepada perawatan yang sakit, meningkatkan pada bantuan pada keluarga. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan solidaritas, karena selama saya tidak aman maka kamu dan lain semuanya juga tidak aman. Jadi memang ini hadiah betul untuk Allah itu membuat kita inward, masuk ke dalam, pada saat yang sama memiliki solusi-solusi upward. Ya, karena kalau misi kita kan khairunas anfa'uhum linas, yang sebaik dari kamu itu yang paling baik di antara kamu itu yang bermanfaat untuk sesama. Jadi solusi itu memang bermanfaat untuk sesama. Tapi kemudian dengan pandemi ini membawa kita masuk ke dalam diri kita untuk lebih memahami, meningkatkan keyakinan kita dan juga meningkatkan pemahaman kita. Baik, itu kira-kira ya kalau dari past dan sekarang present tuh kondisi sekarang ya, hadiah dari Allah tuh present, karena kita semua masih hidup nih sampai hari ini. Artinya Allah punya misi buat kita untuk kita jalani. Dan kita juga selalu diingatkan setiap sholat ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau hidup matinya untuk Allah, apa yang kita takutkan? Gitu. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah future. Untuk yang kedepannya gimana gitu ya. Ada kekhawatiran kepada para aktivis sosial itu kadang tidak sempat untuk inward, masuk ke dalam dirinya dan melakukan self-care, melakukan caring kepada dirinya sendiri, memastikan bahwa dia baik-baik saja.
Karena kalau dia nggak baik-baik saja, dia nggak akan bisa bermanfaat untuk yang lain, gitu. Nah, itulah yang kemudian diupayakan dengan kita saling mengisi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berorganisir berjamaah, itu wajib. Tidak ada yang bisa dilakukan sendirian. Kita itu makhluk sosial, gitu ya. Sehingga kita memang harus bisa selalu masuk dan keluar, apa istilahnya dancing in the edge, menari di pinggiran untuk memastikan bahwa peran kita itu bisa pas, kita bisa menyampaikan, mengekspresikan kebutuhan jujur pada kebutuhan kita, tapi pada saat yang sama kita memperhatikan kebutuhan orang lain, berempati. Bahwa setiap manusia tuh ingin dipahami, sehingga kita berempati pada orang lain itu menjadi satu kunci keberhasilan dalam building relation. Ya. Nah, dengan terorganisir, kalau saya dan teman-teman di sini sebagian itu ada di Yayasan Rumpun Nurani. Ini memang terdiri dari aktivis-aktivis sosial dakwah, pendidikan dan ekonomi yang terlibat kepada gerakan-gerakan kebaikan begitu ya. Dan ini menjadi satu keniscayaan agar kita bisa menjalankan peran kita dengan sebaik-baiknya adalah berhimpun bersama dalam ketaatan. Nah, ini adalah bagian dari future begitu ya. Jadi nanti juga masing-masing bisa menemukan tuh apa sih story of self-mu, story dirimu yang momen-momen hidupmu yang kemudian memperjalankan dirimu untuk bergabung pada satu jamaah tertentu untuk bisa bekerja bersama-sama. Gitu, karena memang tidak ada yang bisa diselesaikan sendirian. Di situ di slide yang keduanya diberikan tentang visi dan misi Yayasan Rumpun Nurani. Mungkin buat yang belum kenal bisa kenalan di websitenya, ada rumpunnurani.org, dan mudah-mudahan banyak bisa juga ikut terlibat pada semua gerakan bersama. Amin, amin. Kelihatannya begitu, Mas. Dan yang ini tinggal pertanyaan refleksi terakhir sih. Monggo kalau ada yang mau sharing di chat tentang kalau misalnya ada poin 1 sampai 5, seberapa optimis kamu dengan masa depan? Boleh di chat di ruang chatnya ya, 1 sampai 5. Kemudian kalau ini silakan sharing untuk yang sudah menemukan dirinya, potensinya, dan semangatnya untuk bisa berkontribusi kepada umat. Kira-kira kontribusi apa yang bisa kamu berikan? Mungkin ini Bu, untuk dunia ya. Mungkin bagi teman-teman di sini di room ini yang punya kontribusi atau punya ide yang paling menarik Bu, ini kita akan pilih 2 sepertinya ini. Nanti pilih 2, nanti dikasih hadiah Bu. Ini ada hadiah. Gimana? Kita sayembara aja gimana Bu Awi? Siapa yang mungkin mau live open mic sama open video, kemudian mengungkapkan langsung apa kontribusi atau ide yang akan diberikan, atau di kolom chat monggo. Nanti kita pilih 2 orang ya Bu ya, yang paling menarik Bu, dan paling optimis gitu. Nah, gitu aja. Ya, terbuka santai aja. Ini kan ngobrol-ngobrol. Lebih bagus kalau dibuka ya videonya dan ngomong langsung. Langsung. Nanti kita aminkan bareng-bareng. Itu kan doa ya, tidak hanya sebuah visi ya. Kita aminkan bareng-bareng. Sekali Reksa. Keren, betul. Monggo silakan. Panitia juga loh. Nah, panitia juga boleh ya. Jadi apa? Juga boleh loh. Ini kita kasih waktu mungkin 2-3 menit cukup ya Bu ya untuk mempersiapkan apa yang akan diomongkan. Seberapa cukup optimisnya pasti. Coba lihat ada nggak yang jawab? Aduh belum ada ya. Jangan pada tidur nih. Ini. Enggak. Sedang mendengarkan, cuma mungkin lagi mencerna Bu itu tadi. Okay. Seberapa? Kalau Reksa berapa optimis Reksa? Insya Allah di atas 4.
Mendekati 5 masa depan insya Allah. Berarti masih ada yang gapnya belum sampai 5. Kenapa tuh? Bukan gap sih, lebih ke apa namanya, persiapannya saja Bu ya. Jadi optimis itu kan kita juga harus realistis kan. Dengan realistis kita sudah mempunyai modal, itu berarti kita akan lebih siap. Nah itu mungkin gapnya itu adalah kurangnya persiapan atau masih adanya hal yang perlu diperbaiki saja gitu. Masih ada blockingnya ya. Ya masih ada blockingnya. Bisa diurai tuh. Wah ini sesinya sesi khusus kayaknya itu nanti. Ya yang lain silakan. Bali sudah jam 10. Oh iya ya, di Bali ini ya lebih 1 jam. Al-Hijrah. Monggo, ada yang mau menyampaikan? Ini beneran loh ada hadiahnya, tapi hadiahnya masih dirahasiakan. Tapi kita akan pilih 2 yang terbaik. Nah, nanti insya Allah akan sampaikan hadiahnya. Nanti minta panitia. Ya ini sambil exercise pemberani. Para pemberani silahkan. Mas Helmi sebagai pengusaha tuh, ada nggak yang mau kontribusi yang mau berikan kepada dunia kira-kira selain seberapa optimis dengan masa depan? Ya Mas Helmi mungkin bisa langsung diaktifkan Mas mic-nya. Nah sambil kita ini open video biar kita tahu wajah pengusaha masa depan itu yang bisa menyaingi Elon Musk sebagai pendiri Tesla kira-kira. Amin. Atau jadi apa role model baru. Kalau Elon Musk kan dia menciptakan role model baru dengan mobil listrik. Mas Helmi mungkin dengan inovasi baju nanoteknologi mungkin. Waduh. Siapa tahu kan nanti sama saya nanti kita kerja bareng gitu nih. Jadi partner. Oke. Gimana Mas Helmi? Halo. Mana Helmi? Itu. Baru kok kelihatan nggak ya? Ini di mana? Mana kameranya nih? Oh, kebalik. Nah, itu. Oh ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi maaf ya tadi lagi keluar, terus sekarang lagi ada di rumah nih. Iya. Kim, gimana Kim? Kimnya Kim. Lagi sama Uminya. Oh iya, lagi sama Umi. Oke. Tuh Kim tuh. Tuh. Sip. Ini lagi beres-beres, alhamdulillah bisa mendengarkan Bu Awi walaupun tapi ya kalau Bu Awi ngomong itu selalu semangat ya terasanya ya. Harus dong. Alhamdulillah. Ya Bu, untuk pertanyaannya tadi sih seberapa besar optimis untuk masa depan? Bagi saya sih optimis itu tetap di nomor 1 kan, tetap 5. Tapi walaupun untuk ini pendapat saya pribadi, walaupun nanti ganjalan apa yang ada di depan nanti itu ya tetap harus dilewati menurut saya kayak gitu. Kontribusinya ya harapannya terus membuka lapangan kerja walaupun di saat pandemi, terus menciptakan inovasi-inovasi baru walaupun masih di bagian sandang ya. Harapannya tahun ini pengen buat di bidang teknologi sesuai dengan jurusan. Untuk sekarang masih bertahan dan mendevelop di bagian pakaian sih Bu. Jadi saya basicnya produksi pakaian. Sekarang juga lagi ngembangin fashion sih sambil kolaborasi dengan beberapa fashion yang ada di Jogja lokal. Wah, mantap sekali. Berarti brand Helmi nanti bakal ada ya? Apa kerudung apa? Nggak mungkin kerudung Helmi gitu kan ya? Anti-api. Oh ya, mungkin sandang Bang Helmi. Tadi kan aku bilang nanoteknologi kan mungkin bisa dengan teknik elektronya itu. Jadi baju yang bisa tahan terhadap air. Nah, itu kan pakai serat-serat nanotek. Waduh. Siapa tahu kan? Nah, itu ide ya. Suaranya Kim kedengaran ya? Iya, nggak apa-apa.
Ya, keren Mas Helmi. Keren, Mas Helmi hebat. mungkin udah melewati banyak hal sebagai pengusaha tuh memang kuncinya berani, optimis, kemudian berinovasi begitu ya, sehingga sudah bisa menemukan langsung gitu. Kontribusi saya adalah menciptakan lapangan kerja. Itu mulia dan keren sekali. Semoga dimudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. 3.000 pegawainya semua sebanyak-banyaknya. Amin. We need you. Sip. Amin, amin. We need you for change the world. Wah. Oke. Monggo yang lain satu lagi. Yang lainnya Bu, wah, iya, boleh. Atau 2 lagi nggak apa-apa, nanti kan kita pilih 2. Wah. Kalau cuma 2 kan cuma 2. Ya, yang mungkin tadi dari mana Bondowoso atau mungkin dari Dieng tadi? Siapa tahu mau udah punya ini. Salah satu kegiatannya BRKPRMI, gerakan koin amal pakai celengan yang dikumpulin Mbak Rizka Saumi. Nah itu mungkin bisa ini Mbak pertanyaannya Bu Awi tadi yang tentang optimisme sama apa kira-kira kontribusi yang bisa dikontribusikan gitu kan ya untuk mungkin keluarga atau mungkin diri sendiri, mungkin bangsa dan negara, insya Allah pada akhirnya gitu. Atau Bu Rosi kita mendengar yang sudah berpengalaman makan asam garam, sudah punya keluarga, mungkin ada ya. Amin, sama aja. Sebetulnya sih ngobrol santai aja. Sebetulnya di masa pandemi ini ya, yang tidak bisa dihindarin lah di seluruh dunia. Sebetulnya sih bukannya kita ego ya, kalau menurut saya. Sebetulnya orang harusnya masing-masing punya rasa selamatkanlah diri sendiri dan atau keluarga. Dengan begitu kamu menyelamatkan semua bangsa Indonesia, misalnya di pandemi ini gitu ya, misalnya kita sama keluarga kita ini menjaga diri lah gitu. Kita kan belum tahu, seperti sekarang ini kan memang kalau saya lihat ya di Jakarta istilahnya itu, apalagi di Depok ya Bu Awi ya, kayaknya dilema banget, lebay sekali gitu COVID itu. Jadi maksudnya menyelamatkanlah diri kita dan keluarga. Dengan begitu kamu menyelamatkan juga tetangga kamu. Jadi seperti jembatan gitu, connect the dot gitu. Sepertinya yang hal itu tuh masih banyak belum disadari ya gitu. Dan kita masing-masing punya ego tapi membahayakan. Ini saya bicara masalah pandemi gitu. Kita kan tidak pernah tahu apa itu istilahnya OTG atau orang yang nggak kelihatan bergejala gitu kan bisa menularin orang lain. Itu sebetulnya sih itu aja sih ngobrol santainya. Menurut saya, selamatkanlah diri kita atau keluarga kita. Dengan begitu kita bisa menyelamatkan orang lain gitu. Kalau kita masing-masing punya pemikiran seperti itu, tapi kondisi dan situasi kan memang lain-lain, orang harus bekerja ya. Jadi sebetulnya sih anas sama diri kita sendiri gitu, seperti itu. Terus sih ngobrol santai aja ya Bu Awi ya. Iya, terima kasih Bu, betul sekali Ibu. Kesadaran itu tuh belum ada di Indonesia tuh, belum ada kesadaran seperti itu gitu. Kita kan belum tahu ini akan berapa lama pandemi ini berakhir gitu, dan efeknya itu betul-betul ya untuk negara-negara yang sudah maju mungkin efeknya tidak terlalu terasa, tapi khususnya untuk Indonesia kita sangat miris sekali gitu dengan keadaan Indonesia, sangat miris sekali dengan sistem, dengan peraturan, membuat peraturan tapi tidak membuat peraturan tapi tidak
efeknya tuh gitu di lapangan tuh peraturan dan pelaksanaannya tuh tidak sesuai dan tidak dipikirkan, membuat peraturan tapi tidak dilihat efeknya. Itu aja ngobrol santainya. Ya, luar biasa. Keren. Berarti berkontribusi menurut Bu Rosi adalah kita menjaga gitu Kak Bu ya. Menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita. Dengan itu kita bisa menyelamatkan orang-orang lain di sekitar kita juga. Ya, itu luar memang biasa. Itunya seperti begitu, harusnya sudah disadari ya gitu. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, ini belajar dari berbagai perspektif begini itu sebagai bagian dari kita upaya memahami ya, understanding. Kayak kalau bekalnya, salah satu bekal itu kita memahami bahwa kita masih butuh vision, VUCA juga tuh, vision, understanding, clarity, dan agility. Nah, itu yang mungkin juga bagian dari kemampuan kita beradaptasi dengan berbagai kondisi, siaga gitu. Dan tadi Bu Rosi juga bilang bahwa pondasi dari negara, pondasi dari umat itu ada berawal dari pertama dari diri dulu, kemudian dari keluarga, komunitas, dan masyarakat. Iya. Ya, baik. Baik, itu sudah keren. Lagi ada yang mau sharing lagi? Monggo. Kalau mungkin para optimis. Optimis. Mungkin lanjut. Ada materi lagi nggak Bu di sini? Kita mau ada ngobrol-ngobrol terkait materi lagi nggak? Kalau nggak mungkin mungkin ada mau tanya jawab. Ya, sambil jalan. Jadi ini kan tema besarnya 2. Yang pertama itu adalah siapkan diri. Karena hanya orang-orang yang siap yang bisa menang. Iya. Nah, siap itu kalau ceritanya itu kalau di Al-Qur'an itu digambarkan bagaimana para setan itu dalam posisi siap itu kayak mau lomba lari, itu posisi duduk yang siap melesat. Nah, kita juga diminta untuk dalam kondisi siap siaga seperti itu. Karena kita nggak tahu nih, di depan kita kan uncertainty-nya tinggi, ambigunya tinggi gitu kan. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di depan. Nah, persiapan kita, bekal kita itu yang tadi kita udah sampaikan ya. Pertama ya memang syahadat gitu. Lalu turun-turun menjadi sampai kepada kepribadian muslim yang fisiknya kuat, ibadahnya sahih, kemudian akidahnya itu bersih, jadi dan semua bekal-bekal itu yang nanti akan menguatkan diri kita dan kemudian keluarga kita. Tadi kalau kita sudah melangkah ke keluarga, maka harapannya juga anak-anak kita, suami kita, dan semua yang ada di rumah tangga kita itu juga memiliki kekuatan yang sama. Nah, selanjutnya adalah bagian dari bangun relasi. Jadi sebetulnya hidup dan kehidupan kita itu kan, kerjaan kita kan cuma 2 ya, habluminallah dan habluminannas. Habluminallah itu berhubungan sama Allah, itu mungkin satu hal yang paling menguatkan. Pada saat yang sama sebetulnya hubungan dengan Allah itu lebih simpel ya, karena Allah kan selalu menempatkan kita sebagai hamba yang disayangi, dipenuhi kebutuhannya dan lain sebagainya gitu. Sejauh kita berusaha mendekat pada Allah, Allah akan mendekat pada kita dengan jauh lebih cepat ya. Kalau kita berjalan maka Allah akan berlari dan seterusnya. Itu ada hadisnya. Nah, yang agak challenge adalah wahabluminanas nih, relationship kita pada sekitar kita, sehingga mendeteksi apa yang kita rasakan dan apa yang dirasakan orang-orang sekitar kita itu skill yang penting untuk dimiliki. Katanya ada 3 hal nih yang setelah pandemi ini yang harus kita kuasai gitu ya. Yang pertama life skill termasuk di dalamnya membuat keputusan tadi ya Mas. Kemudian yang kedua itu adalah emotional intelligence. Jadi emotional intelligence itu mengenali apa yang kita rasakan dan apa yang dirasakan oleh orang-orang lain.
sehingga harapannya bisa ke level empati. Itu pemenuhan kebutuhan empati pada diri kita dan pada orang lain. Kemudian yang ketiga itu pemahaman tentang financial. Ya, financial itu yang tadi Helmi sampaikan, itu kan memberi pekerjaan pada orang lain. Ini penguatan finansial, penguatan ekonomi umat. Ini juga menjadi sangat penting. Jadi 3 hal itu. Kita kuat secara memiliki banyak toolbox kehidupan kita, itu isinya penuh dengan alat-alat untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik dan mudah. Ya, kemudian yang kedua, kita mengasah emotional intelligence kita. Mengenal tuh emosi yang ada pada diri kita, apakah itu marah, sedih, senang, gelisah, sebel gitu ya. Itu semua rasa-rasa itu semua diciptakan Allah karena punya tujuannya masing-masing. Nah, ini yang kita kenali dan juga itu menjadi satu kekuatan gitu. Nah, jadi itu bekal-bekal, dan kemudian ketika relasi kita, katanya juga memang good life, kan kita lahir tuh fitrah, kemudian good life, kemudian mission life ya. Nah, good life itu dicapai ketika relationship kita kepada orang-orang sekitar kita itu semuanya dalam kondisi harmonis baik. Sehingga bisa dideteksi tuh, ada nggak nih yang di dalam hati pada hubungan kita pada seseorang. Mumpung masih hidup, mari kita bereskan. Daripada nanti di yaumul akhir beresin satu-satu repot. Kira-kira begitu. Ini enaknya kita udah dikasih kesempatan masuk ke dalam diri dengan pandemi ini, lebih banyak bisa mengolah itu gitu loh, Mas. Kalau aku ya, gimana kalau Mas Reksa? Waduh, iya sih. Jadi memang akhirnya menyadari kalau memang tadi seperti yang diomongin Ibu Awe tadi, life skill itu memang saya kurang gitu kan, apalagi tentang decision making. Jadinya ya sempat belajar gitu kan ya, sempat lihat YouTube, kemudian baca-baca buku tentang bagaimana sih caranya kita mengenal diri sendiri, who am I gitu kan ya. Sampai ada satu kartun yang aku sangat suka, Bu Awi. Itu Kung Fu Panda. Tahu nggak Bu Awi ya? Itu itu luar biasa banget ya. Maksudnya pancingan-pancingan atau tersirat-tersiratnya yang ada di situ tuh selain lucu juga masuk banget itu loh. Jadi tentang gimana kita menghargai tadi, tentang present ya, hadiah gitu kan hari ini, kemudian kita mengenali diri sendiri dan semacamnya gitu. Jadi masih belajar dan semoga saja bisa di masa pandemi ini kita masih bisa mengolah lagi, olah batin lah istilahnya ya, bisa lebih mengenal diri sendiri. Semoga saja gitu kan ya. Ya. Sip. Ada yang kesulitan untuk kenalan sama dirinya sendiri? Ada nggak yang kesulitan? Ya pasti mungkin ada ya Bu ya. Karena mungkin karena kayaknya itu menghampiri hampir setiap orang kayaknya Bu ya. Kalau langsung tiba-tiba tahu dan mengenali dirinya sendiri itu kayaknya remarkable banget gitu kan ya kalau sebagai manusia gitu. Kalau menurut saya ya, karena memang proses. Tiap orang itu prosesnya tuh macam-macam, dan pasti seperti menurut saya itu akan mengalami hal itu. Mungkin ada yang mau sharing mungkin, ini mumpung ada pakarnya gitu kan ya. Siapa tahu bisa diberikan pancingan-pancingan, pancingan-pancingan atau diberikan apa ya istilahnya? Mungkin kasih jalan mungkin ya, pencerahan lah, insight mungkin ya, bisa jadi gitu. Monggo. Udah, Bu Rosi lagi. Ya selain Bu Rosi coba ya, tapi Bu Rosi udah sangat ini. Yang lain. Ya masih jomblo itu katanya kalau Bu Rosi. Selain moderator juga. Siapa ini, ada Yuti, Mbak Wuri, Rizka Maulani, enggak jomblo. Mas Samsul. Oh ya, Mas Samsul udah enggak jomblo itu. Mbak Ami. Itu yang 5. Ami Syakdiah itu. Tuh, monggo Mbak Ami, masih ada di ruangan ini? Oh, masih ada. Enggak apa-apa, Mbak.
Tadi apa Bu tentang yang apa? Mengenali diri sendiri apa gimana tadi ya? Yang apa ini? Oh, yang kontribusi, Mas. Oh, masih sama ya? Oh ya, masih kontribusi. Oke, berarti masih sama yang tadi. Optimisme dan Kan optimis tuh. Tuh Lalu Bismillah 5. Mbak Ami kalau tadi bilangnya optimis, Bismillah 5. kalau optimis, maka kontribusi apa nih yang kamu akan lakukan untuk masa depan yang optimis itu? Monggo, Mbak Ami. Bisa, nggak apa-apa kalau misal videonya tidak bisa diaktifkan, mungkin suara saja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Awi juga Mas Reksa atas waktunya. Ya Ibu, tadi sudah ditanyakan tentang kontribusi apa gitu kan Bu ya. Sebenarnya kalau saya sendiri saat ini di masa pandemi ini memang challenging banget karena lagi di penyelesaian tugas akhir sempat tertunda dan alhamdulillah sudah diizinkan Allah kemarin selesai gitu. Dan ternyata memang benar tadi proses pengenalan diri seperti itu. Dan kalau dari saya pribadi setelah melewati itu semua jadi ngerasa kayak oh ya benar harus segera berlari gitu kan biar bisa manfaat untuk umat kayak gitu. Nah, salah satunya kalau saya ingin membuka kelas belajar khususnya belajar bahasa Arab gitu. Itu salah satunya yang pengen direalisasikan yang sempat tertunda selama ini gitu. Selama ini sudah pernah tapi karena sedang ada tugas belajar jadi belum sempat terrealisasikan kembali. Kemudian semoga nanti bisa terrealisasikan kembali dan lebih luas lagi gitu kelasnya dilaksanakan gitu salah satunya. Terima kasih Ibu. Masya Allah, semoga dimudahkan ingin mengajar bahasa Arab. Subhanallah ya. Aku nanti daftar. Amin. Iya, memang proses belajar terbaik itu dengan mengajar ya. Jadi ini juga jadi satu cara buat kita bisa beradaptasi dengan berbagai keadaan itu adalah dengan learning how to learn gitu. Belajar terus dan salah satunya yang mengajar itu. Dan trait ini artinya kalau sekarang tuh istilahnya keep your curiosity longer. Ya karena kayak misalnya ini kan kita nggak tahu nih pandeminya selesainya kapan. Kalau dilihat dari jadwal vaksinasi itu bisa 2031. Wow. Nah, sehingga kita kan harus beradaptasi. 10 tahun berarti. Masya Allah. Kita kan harus bisa beradaptasi. Nah, beradaptasi itu adalah memiliki jiwa pembelajar itu gitu. Karena kita akan terus-menerus growing, berubah sesuai dengan berbagai kondisi yang ada dan hidup harus tetap terus berjalan, bukan berarti kemudian mandek gitu. Nah, ini semoga dimudahkan Mbak Ami ya untuk bisa memulai kelas-kelas belajarnya. Apalagi belajar bahasa Arab ya untuk memahami Al-Qur'an. Bagian dari satu hal yang tidak pernah berubah karena kebenarannya hakiki itu Al-Qur'an, sehingga kalau memang memegang itu insya Allah akan mudah gitu hidup kita. Good life, happy life. Amin. Terima kasih Bu. Mohon izin nih Bu, sekalian mau bertanya apa boleh? Boleh. Monggo. Ya. Jadi begini terkait sekarang ini kan kalau apa-apa online gitu dan bagaimana yang ingin saya tanyakan itu bagaimana merawat relasi yang online kayak gitu loh Bu. Basisnya kan sekarang online jadi kita nggak tatap muka lagi nggak kayak dulu gitu. Sedangkan kita kan harus tetap membangun husnudzon terus dalam diri gitu. Sedangkan kita nggak tahu sebelah sana seperti apa, contohnya seperti itu. Seperti itu bagaimana nggak Ibu? Terima kasih Bu. Iya, ini challenge kita bersama ya Mbak ya dengan menjadi
life is digital. Dan itu memang kenyataan yang inevitable, tidak bisa dihindarkan. Jadi kalau buku yang lagi baca buku ini yang 10 Lesson for Post-Pandemic World, itu juga disebutkan bagaimana memang kita itu kayak diberi paksaan gitu ya dari Allah untuk switching hidup yang selama ini biasanya selalu offline menjadi online. Dan memang kekuatan relasi hubungan kita itu kan tali hati. Jadi tali hati itu, jadi tali hati itu akan selalu nyambung. Mediumnya apa saja? Mediumnya itu bisa bahkan tidak pernah melihat, tidak pernah ketemu, tidak bisa mendengar. Kita kan mendoakan saudara-saudara Muslim kita. Saudara Muslim kita di Palestina, saudara Muslim kita yang sedang menghadapi bencana, di Rohingya, dan lain sebagainya. Kita nggak kenal mereka, tapi tali hati kita nyambung, begitu. Nah, sehingga kita juga melihat bahwa yang namanya online dan offline itu medium. Walaupun memang, kalau saya kan belajarnya komunikasi ya, kekuatan komunikasi itu memang terjadi di interpersonal communication. Apalagi ketemu face to face, itu jelas ya energinya beda, ikatannya, kekuatannya beda. Tapi bukan berarti kemudian itu melemahkan ikatan hati kita. Nah, jadi memang kita itu sebetulnya diberi banyak sarana gitu ya untuk menyambungkan diri kita dengan saudara-saudara kita itu, bahkan with or without medium. Nah, jadi alhamdulillah nih masih bisa ketemu kayak gini ya Mbak ya, bisa lihat wajah, bisa pakai kamera begitu. Tapi bahkan ketika tidak ada medium sekalipun, dengan doa itu kita bisa nyambung. Nah, tinggal kreativitas kita aja, gimana pertemuan-pertemuan kita yang online itu, walaupun cuma chatting lewat WA, yang menerima tahu betapa kita memperhatikan, betapa kita sayang, betapa kita rindu, begitu ya. Itu yang kiriman-kiriman ekspresi-ekspresi jujur pada rasa kepada saudara-saudara kita itu akan sangat menguatkan. Jadi no worries, life is digital anyway. Sip. Ya, terkait digital sebenarnya dari saya awal kuliah itu sudah ada ini sih, dari dosen-dosen itu digitalizing everything itu, atau ini ya, saya jadi merasa memang trennya itu kita akan mengarah ke semuanya digital ya Bu ya. Arahnya seperti itu sepertinya. Jadi mungkin pandemi ini adalah salah satu ini juga kayak fasten aja untuk mempercepat untuk digitalisasi gitu loh. Jadi kita jadi terpaksa yang sebelumnya offline jadi harus online seperti itu. Tapi ya saya setuju juga dengan Bu Awi tadi terkait ruh ya. Kalau menurut saya itu, kalau ini saya sebagai murid gitu, sebagai santri itu, kalau nggak ketemu sama kiainya, sama gurunya langsung itu rasanya beda memang. Walaupun kita bertemu dengan secara Zoom, secara Google Meet dan semacamnya, tapi talaki ya istilahnya. Datang langsung kemudian berguru kepada guru itu beda sekali, rasanya ruhnya berbeda, kemudian pemahamannya itu yang paling saya rasakan itu adalah sangat berbeda. Betul. Itu nggak bisa dihindari juga gitu. Cuman memang kita bisa melihat hal-hal positif juga dengan adanya online digital life ya. Iya. Ya selalu begitu sih. Apapun pasti ada positif negatifnya. Kalau nasi sudah menjadi bubur, kata Agim, kita kasih bawang goreng, kasih telur, asik, kasih sambal biar jadi lapar. Gitu. Jadi nggak perlu mikir harus jadi nasi, gitu kan? Itu kuas yang bagus tuh. Saya nanti pakai deh nanti. Gitu. Baik, masih ada lagi mungkin yang mau bertanya? Iya, mungkin satu atau dua pertanyaan ya. Satu pertanyaan, mungkin kalau pendek juga dua gitu kan ya. Monggo. Tadi tentang, wah itu seru ya Bu, tentang keep in touch ya Bu. Emang gimana ya? Saya juga masih berusaha nih menghubungi orang-orang di kampung halaman, juga terkendala sinyal dan pulsa juga, jadinya ya mau nggak mau ya tetap harus ya kita sebagai anak ya mengirim lah sebagian gitu, jadi bisa keep in touch terus gitu, karena memang
nggak bisa bersua, belum bisa bertemu secara fisik gitu. Jadi ya bagaimana, harus diusahakan tetepan. Lagi yang mau bertanya? Kita masih bisa kasih kesempatan. Mumpung ada ahli komunikasi. Waduh. Ya juga sih, aku juga belajar sambil iya. Belajarnya duduk. Oh gitu ya. Menjalani kehidupan sambil belajar. Pipit nggak ada, Pipit? Iya tuh, ditanyain tuh Mbak Pipit tuh. Itu namanya dong. Helmi. Ya, monggo kalau sudah selesai kita bisa tutup, Mas. Oke, sebelumnya mungkin karena tidak ada yang bertanya lagi, saya minta tolong teman-teman yang di sini, kita akan ada sesi foto bersama ya. Foto bersama, jadi minta tolong ini kesediaan teman-teman untuk mengaktifkan sebentar kamera videonya supaya kita bisa melihat wajah-wajah ceria sambil kita teriakkan jargon kita tadi yang sudah kita lantunkan di awal, dan supaya kita bisa lebih optimis lagi seperti doa-doa teman-teman tadi di di awal-awal kita sinau online ini. Ya monggo, kita akan buka video-videonya dan kita akan lantangkan kembali dan kita akan optimiskan kembali, kuatkan hati kita. Kita hadapi pandemi ini dengan semangat, dengan optimis, dengan spirit yang baru. Gitu. Ya, baru sebagian. Ya, semuanya kita aktifkan. Yang sudah aktif silakan standby dengan tangan mengepal. Nah, itu. Oke. Masih sebagian. Bu Rosi kok udah tidur. Sudah istirahat ini jam 10 ya Bu. Ini jam setengah 10, setengah 11 gitu kan di sana ya. Wah, masih Masya Allah, masih bersamai. Monggo yang lain. Masih kita tunggu. Kang Yazid dari masih aktif ya. Jangan-jangan udah istirahat juga. Masa ya? Belum harusnya. Bang Samsul, Bang Helmi, kalau tidak sibuk, monggo diaktifkan. Gimana Mbak Pipit? Atau mau langsung di SS aja? Atau gimana? Spesial sambal. SS. Spesial sambal. Nah, itu datang akhirnya orangnya. Ini Kang Yazid dari kok tumben tidak aktifkan ini. Lagi sibuk atau terkendala ini jaringan? Ada tamu katanya. Oh, tamu. Oke, siap. Dikasih aba-aba lah, Rex. Iya, bentar itu masih berapa, Mbak? Bentar, Mbak. Gitu. Iya, itu masih berapa? Bang Helmi, sekalian Kimnya. Mau ambil ini ya foto bersama. Iya, ambil foto bersama dulu. Iya dong. Gitu. Siap. Bayu mungkin bisa on kamera. Bisa on kamera Mbak Ayu tuh. Oke, kita kita kepalkan dan kita sunggingkan senyum terbaik kita. Kelihatan giginya ya, jangan lupa ya. Kuning nggak apa-apa, jangan insecure. Kalau kuning berarti memang sikat giginya kurang gitu. Oke, siap. Ya, Mbak Pipit minta tolong dibantu ya. Ya, 1, 2, 3. Sudah belum? Tahan 5 menit ya, Iya. Enggak ini. Oke, sip. Ini sekali lagi Mbak. Sekali lagi. Sekarang gaya
Tangan di dagu kemudian oh iya, tangan di dagu kemudian senyum yang paling manis yang bisa kalian sunggingkan. Wah, optimisme. Iya. Ini buat jomblo nih biasanya yang gitu. Buat jomblo lah, nggak apa-apa Bu Rosi mah. Biar kelihatan lebih muda Bu. Bu Awi aja mau loh. Nah, Bu Awi aja mau. Dua tangan ya. Ini kan masih satu tangan karena saya megang spasi ini. Oke, dua tangan. Iya. Ya satu tangan nggak apa. Yang penting tetap senyum. Jangan senyumnya jangan hilang. Oke, gimana ini SS-nya ini? Nggak apa ya, Mbak Pipit? Siap ya? Oke, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, dapat? Dapat. Siap, sip. Terima kasih. Oke, dengan tadi kita sudah foto bersama, sudah ada materi juga. Terima kasih Bu Awi atas materinya sangat luar biasa. Alhamdulillah kita tercerahkan. Kalau saya simpulkan sedikit, kita tadi banyak sekali materi yang bisa kita ambil ya. Jadi pandemi ini apakah kita opportunity atau challenge ya? Atau mungkin malah threat? Nggak mungkin ya. Kemudian kita harus mengembangkan apa yang namanya life skill ya, kemudian emotional intelligence dan strengthen secara finansial. Jangan lupa karena memang kita untuk kedepannya kita mungkin akan lebih banyak ke digital, ke online. Jadi kita harus siap lah. Jangan lupa semangat dan optimis. Begitu. Untuk teman-teman terima kasih. Untuk yang tadi siapa saja Bu Awi? Bu Awi masih aktif belum ya? Tadi siapa ya Bu ya yang dapat hadiah Bu? Kira-kira dari berapa orang tadi? 2 orang, kita pilih 2 orang. Oh Mandor. Reksa aja yang milih. Oke, saya tadi itu yang tentang mengajar-ajar tadi Mbak siapa tadi ya? Mbak Ami ya, Mbak Ami sama tadi Mbak yang konkret Mas Helmi ya. Jadi silakan nanti dapat hadiah 2 orang ini, nanti silakan hubungi panitia. Tapi jangan hubungi saya. Oke, terima kasih teman-teman sudah datang di malam hari ini. Jangan lupa besok masih ada satu lagi materi dari Kang Yazid. Nah, ini akan tidak lebih tidak akan jauh lebih keren ya. Maksudnya sama-sama keren, insya Allah tidak akan mengecewakan. Jadi tetap stay tune. Jangan lupa besok jam yang sama ketemu sama pembicara yang kece dan insya Allah ketemu saya lagi. Insya Allah. Kalau masih diberikan umur, kalau masih diberikan kesehatan, amin insya Allah. Tuh ya, itu sudah. Fotonya ya. Oh iya, jangan lupa share fotonya. Siap, sudah nanti akan segera di-share. Tuh, posternya sudah ada di layar laptop atau layar gawai teman-teman. Nah, itu beliau kita tidak asing lagi ya sebagai gitu. Keren lah pokoknya. Oke, sip. Untuk menutup Sina Online pada malam hari ini, saya Andika Reksa sebagai moderator, saya pamit mohon diri. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Andika Reksa. Ada kesalahan datangnya dari saya, ketika ada kelebihan insyaallah datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih. Mbak Pipit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjejak untuk membuat peradaban yang hebat, berhulu diri keluarga, masyarakat dan bangsa, bertajuk insan kamil untuk jelma mutadain, merangkul akal, ilmu amal dengan azza wa jalla. Cinta untuk nurani menyala.
berjejak untuk membuat peradaban yang hebat, berhulu diri keluarga, masyarakat dan bangsa, bertajuk insan kamil untuk jelma mutadain, merangkul akal, ilmu amal dengan azza wa jalla. Cinta rukun nurani menyapa, belajar kita melangkah, menggapai dunia untuk letakkan di tangan, gapai surga. Rukun nurani bertata, biar hati yang bicara bahwa izah diri tinggi hidup karena